Kawan-kawanku semua, ada satu tahapan di dalam ISM Code yang ini kadang-kadang dilupakan oleh perusahaan pelayaran, yaitu namanya manajemen review atau review management. Itu tahap akhir, tahap penentuan dari suatu perusahaan pelayaran, apakah ISM Code ini bisa dijalankan dengan efektif oleh pihak top manajemen perusahaan pelayaran. Makanya review manajemen ini adalah hal yang paling paling krusial yang harus istilahnya wajib untuk dilakukan oleh perusahaan pelayaran. Kawan-kawanku semua, yang namanya ISM Code pasti itu relnya namanya Safety Management System, yaitu kumpulan dari beberapa prosedur yang dijadikan satu menjadi Safety Management System. Sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh uh, IMO, Organisasi Maritim Dunia, manajemen review itu adalah merupakan satu proses, ya, salah satu proses yang paling strategis, tingkatannya bukan di bawah, bukan di menengah, tapi tingkatannya di top management. Hal ini gunanya untuk memastikan bahwa sistem keselamatan kapal yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran tidak hanya, ya, berjalan begitu saja, tetapi harus diberikan makna sesuai dengan ISM Code, yaitu efektif, relevan, dan terus ditingkatkan. Continuous improvement. Jadi apa itu manajemen review? Manajemen review adalah suatu suatu review atau pengambil keputusan decision making yang dilakukan oleh top management based on safety performance data, berdasarkan data-data performance yang tentunya disajikan oleh para DPA atau designated person yang ditunjuk. Nah, untuk itu kita harus tahu apa sih, kenapa kok kita ini harus melakukan manajemen review. Yang pertama, perusahaan pelayaran diminta mengetahui efektivitas daripada SMS atau SMK yang telah dibikin. Apakah sudah efektif atau tidak? Ya. Di dalam manajemen review gunanya untuk mengevaluasi, ya, mengevaluasi suatu SMS sudah efektif atau tidak. Ya, itu penting tujuan daripada manajemen review. Manajemen review itu menilai apakah prosedur, ya, masing-masing prosedur yang telah dibuat nomor 1 sampai nomor berapa itu telah benar-benar diterapkan atau tidak. Itu penting sekali. Yang kedua, apakah sistem manajemen review ini, apakah sistemnya yang telah dibikin, prosedur-prosedur yang telah dibikin, apakah memang benar-benar bisa mengurangi insiden. Kalau itu bisa mengurangi insiden, maka evaluasi daripada SMS dipastikan efektif. Berikutnya, tujuan daripada manajemen review ini diamanatkan oleh AIMO adalah apakah audit
yang dilakukan selama ini, internal audit oleh DPA, dibantu oleh deputi DPA, dibantu oleh departemen terkait, apakah telah menunjukkan suatu perbaikan apa tidak? Itu adalah mengevaluasi efektivitas daripada apa namanya SMS ya. Jadi kawan-kawanku semua, kita harus tahu tujuan daripada manajemen review. Kalau kita tidak tahu tujuannya, maka kita tidak akan tahu apa sih makna daripada manajemen review. Manajemen review pula yang diminta kepada top management untuk menjamin apakah prosedur-prosedur yang dibikin, apakah format-format yang dibikin, checklist-checklist yang dibikin di dalam SMS itu, apakah sudah up to date apa tidak. Kalau sudah tidak up to date, maka diminta untuk melakukan up to date terhadap regulasi-regulasi terbaru, baik regulasi nasional maupun regulasi internasional. Pihak manajemen harus menyesuaikan SMS ini harus sama dengan jenis kapal-kapal yang dioperasikan. Kalau sebelumnya kita copy paste daripada SMS lain, tapi di dalam pelaksanaannya kita harus menyesuaikan. Kita revisi agar kita sistem atau prosedur kita sesuai dengan jenis kapal yang kita operasikan. Sebagai top manajemen kita harus melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan, misalnya pengembangan daripada armada, fleet expansion, tadinya jumlahnya 1 menjadi 2, atau 2 menjadi 3, 3 menjadi 6, 10, bahkan 100 menjadi 150 karena sudah mengakuisisi. Maka fleet expansion ini harus kita sesuaikan adanya perubahan-perubahan ya. Jangan sama dari tahun ke tahun sama ya. Itulah makna daripada manajemen review. Atau jenis kapalnya kita tambah, tadinya cuma jenis kapal takbut saja, tongkang saja, harus ditambahi dengan harbor tug, pusher tug, bahkan ditambahi dengan apa namanya floating crane, atau menambah lagi dengan kapal-kapal jenis yang lain, maka itu disebut dengan fleet expansion. Maka harus ada perubahan dan kita sesuaikan. Juga kadang-kadang kita mengangkut kargo dengan berbagai jenis kargo. Itu kita juga harus menyesuaikan adanya perubahan-perubahan dan lain sebagainya. Lebih penting lagi, di dalam manajemen review, pimpinan daripada perusahaan harus melakukan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini didasarkan kepada hasil daripada manajemen review ya. Hasil daripada manajemen review misalnya contohnya kebijakan keselamatan direvisi ya, direvisi karena sudah ada penyesuaian. Yang dimaksud di sini kebijakan itu adalah policy dan termasuk di dalamnya perangkat di bawahnya, prosedur, checklist, form, dan lain sebagainya. Dan di dalam manajemen review ini menghasilkan satu informasi tentang risiko. Risiko-risiko mana yang diprioritaskan. Maka kita harus penentuan prioritas daripada risiko ya. Jenis kapal satu risikonya ini, kapal berikutnya risikonya ini, kita harus memprioritaskan itu. Dan
alokasi sumber daya. Ya, kalau kita menggunakan kapal ini sumber dayanya bagaimana, kapal ini sumber dayanya bagaimana, crewingnya bagaimana, itu kita. Kalau kita menambah kapal bagaimana crewingnya, kalau bagaimana training-training yang kita lakukan, apakah perlengkapannya sudah tepat, maka kita harus tahu namanya alokasi sumber daya. Ya, jadi itu namanya manajemen review. Nah, kapan itu dilaksanakan manajemen review? Manajemen review dilaksanakan setidaknya minimal 1 kali dalam 1 tahun. Boleh 2 kali dalam waktu 1 tahun. Misalnya 1 tahun sekali atau minimal misalnya 1 semester sekali. Kalau dananya cukup, karena itu penyelenggarakan membutuhkan mengundang para pihak-pihak yang juga dimintai pendapat. Jadi standarnya minimal 1 tahun 1 kali. Biasanya juga ada perusahaan-perusahaan yang menambahkan setelah dilakukan external audit oleh PKI atau oleh pemerintah, oleh perhubungan, maka kita sebagai top management harus melakukan review. Itu ditambah, ayo kita review kembali atas hasil daripada eksternal, karena serangkaian pelaksanaan ISM Code pasti ujung-ujungnya adalah meminta dilakukan eksternal audit. Dan setelah mendapatkan non-conformant, katakan hasil daripada external audit, maka top management boleh menambahkan satu manajemen review, ya. Atau misalnya setelah terjadinya accident, ya, terjadi insiden serius atau accident. Misalnya ada terjadinya kebakaran atau nabrak atau yang lain, maka kita bisa sebagai top management bisa mengambil keputusan untuk melakukan manajemen review. Atau bila kita ada perubahan besar, ya, perubahan besar itu artinya menambah kapal dalam jumlah besar. Misalnya perubahan-perubahan yang mungkin dirasa secara besar secara operasional, maka top management bisa menambahkan namanya manajemen review. Lalu siapa saja yang akan hadir di dalam manajemen review? Kita bisa menentukan struktur-struktur dan peserta-peserta yang wajib tentunya dipimpin oleh top management atau direktur utama atau direksi dan atau CEO dari suatu perusahaan pelayaran. Ya, yang wajib hadir yaitu biasanya DPA, yaitu Designated Person Assource. Mereka adalah yang menjembatani antara pimpinan dengan kapal-kapal, dan safety manager juga penting diminta untuk hadir. Technical manager juga hadir, tingkatan fleet manager juga harus hadir misalnya, atau superintendent, marine superintendent, dan perwakilan kapal. Ya, ini opsional karena penyelenggaranya itu di shore base, di darat, di kantor pusat itu. Nah, kita harus tahu setelah mereka semua datang dari meeting, maka formal yang harus kita lakukan pasti namanya lakukan meeting, yaitu boleh secara fisik, ya, secara tatap muka, boleh dilakukan secara virtual, dan tidak boleh tanpa data. Kita harus menggunakan data selama operasional atau implementasi daripada uh, ISM Code di perusahaan pelayaran. Harus menggunakan data-data laporan yang memang sudah dibikin resmi oleh DPA
yang mendapatkan masukan dari deputy DPA atau dari site manager atau dari kapal-kapal. Itu semua menjadi laporan resmi. Bahkan laporan resmi dari internal audit maupun external audit. Termasuk adanya namanya root cause analysis dan rekomendasi-rekomendasi. Dan di dalam manajemen review ini didokumentasikan di dalam namanya MRM atau Management Review Minutes atau notulen, harus ditulis di dalam sebuah notulen. Nah, kalau kita sudah menjalankan itu dihadiri oleh semua orang dan dibikin notulennya, maka kita harus membuat hasil, ya, hasil daripada apa namanya, manajemen review. Hasilnya tentunya didapatkan dari hasil audit, ya. Hasil audit misalnya hasil audit daripada internal audit, hasil audit daripada eksternal audit, baik itu dari DOC maupun eksternal audit dari SMC. Dan kita menganalisa, wajib hukumnya di dalam manajemen review menganalisa berapa sih temuan audit yang selama ini dilakukan, berapa jumlah major, apakah ada major yang dilakukan oleh internal audit, berapa jumlah minor, ya, dan finding, temuan-temuannya apa saja. Dan di perusahaan kita ini kelemahannya dari sistem apa yang kita bikin. Ya, inilah lemahnya ini yang akan kita lakukan revisi. Bagaimana laporan adanya insiden kebakaran, insiden nabrak, insiden orang jatuh ke laut. Laporan near miss, kita harus mempunyai data accident report, near miss record, dan non-conformity report. Semuanya harus kita analisis. Trennya bagaimana? Bagaimana tahun lalu? Bagaimana tahun sekarang? Itu harus ada tren. Bagaimana 3 tahun yang lalu? Jadi 3 data terakhir. Bagaimana selama ini dominannya di mana? Letak-letak penyebab-penyebab daripada kegagalan. Root cause dominant. Kita harus cari root cause dominant. Analisa risiko kita harus juga bikin di situ. Kemudian bagaimana kita mengevaluasi uh, drill, training dan drill yang sudah kita lakukan. Drill di kantor pusat, training di kantor pusat, drill di site, training di site, atau drill yang dilakukan di kapal. Katakan bagaimana data mengenai drill, fire drill, bagaimana drill record, semua drill dicatat. Mengenai training, atendensi, dan termasuk drill performance report. Kita harus punya report daripada drill. Kita analisa bagaimana respon time-nya, bagaimana kesiapan kru, bagaimana adanya, apakah ada antara kebutuhan untuk menjalankan dan aturannya ada dengan adanya gap kompetensi. Jadi apakah perlu ditambahi kompetensi? Yang lebih penting lagi namanya feedback. Ya, tentunya kita tidak boleh hanya melakukan apa namanya manajemen review saja, tidak mendapatkan feedback. Feedback dari kru maupun feedback daripada service staff. Termasuk laporan-laporan daripada superintenden kita harus jadikan sebagai feedback. Safety meeting diadakan, bagaimana itu adanya feedback. Agar kita mengetahui kondisi yang nyata di kantor kita kayak apa, di kapal kita itu kayak bagaimana itu. Dan masalah-masalah yang umum terjadi di upaya kita di perusahaan maupun di kapal itu bagaimana.
Nah, setelah kita menganalisa dan mendapatkan masukan, maka hasil daripada review kita ini tidak boleh hanya sekedar laporan, tetapi harus mendapatkan satu upaya namanya keputusan konkret daripada manajemen review. Apa itu keputusan konkretnya? Yang pertama namanya pasti ada namanya perubahan prosedur, perubahan kebijakan. Misalnya revisi SOP cargo handling, revisi SOP sandar, SOP itu. Karena SMS ini kan terdiri dari banyak SOP. SOP mana yang kita lakukan revisi. Kemudian kita harus mengupdate bagaimana emergency response plan, yaitu rencana merespon keadaan darurat. Dan perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan, misalnya sistem pemberian izin untuk permit to work ya. Itu adalah salah satu hasil daripada manajemen review, yaitu melakukan perubahan kebijakan dan prosedur. Dan tentunya manajemen harus mempunyai KPI, Key Performance Indicator, berjalan baik apa tidak daripada apa yang kita upayakan di kapal maupun di perusahaan. Contoh KPI kita harus ada, yaitu harus ada zero fatal accident, pengurangan near miss 20%, kita harus berkurang near miss, dan 100% compliant daripada apa namanya drill ya. Drill kita harus memaknai 100%. Perencanaan peningkatan sistem ini juga harus kita hasilkan dalam manajemen review ya. Sistemnya harus upgrade, equipmentnya upgrade. Katakan dulu manual, sekarang menjadi digitalisasi. Harus ada integrasi antara sistem audit dan risk management. Terpadu, audit saja tanpa risk management juga tidak bagus. Risk management tanpa mendasarkan pada sistem audit. Harus ada namanya di dalam review kita pengembangan sumber daya. Misalnya ada training-training apa yang perlu dibuatkan kepada kru kapal, bagaimana sertifikasi auditor internal, bagaimana dilakukan apa namanya internal auditor drill atau training, bagaimana penambahan daripada tenaga-tenaga pengawas terkait dengan safety ya. Itu penting sekali. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, maka kita akan dari tahun ke tahun atau periode tertentu kita melakukan review, dan ini dikenal dengan siklus ya. Siklus daripada review. Siklus pertama ini ada prosesnya, siklus kedua ada prosesnya, siklus ketiga dan selanjutnya sampai perusahaan ini benar-benar continuous improvement. Lalu kita bagaimana caranya? Makanya kita harus tahu siklusnya. Yang pertama, dalam manajemen review selalu kita mengumpulkan data ya. Datanya dari audit, dari insiden, kita analisa tahap berikutnya apa saja masalah-masalahnya, trennya bagaimana. Baru kita selenggarakan namanya manajemen review dan kita putuskan. Keputusan top manajemen itu keputusan strategis dan menerapkannya dalam praktek nyata di lapangan. Tidak saja diterapkan tapi harus kita monitor. Lah, dokumen wajib yang harus ada apa saja? Dokumen-dokumen utama antara lain agenda ya, manajemen review agenda harus ada, laporan audit, kemudian minute of meeting, action plan-nya bagaimana. Setelah melakukan review ada namanya action plan dan kita monitor dengan follow up report.
Itulah kira-kira kawan-kawan semua para pemilik kapal, para eksekutif yang ada di kantor-kantor pelayaran. Ada satu tip yang merupakan ini adalah penting sekali. Yang tentunya ini biasanya dilakukan atas kekeliruan-kekeliruan yang selama ini dilakukan oleh pihak kawan-kawan pelayaran. Yang pertama, hindari mereview hanya formalitas, yang penting ada manajemen review sajalah. Maka tidak dilakukan dengan benar-benar dan tidak berbasis data. Hindari itu. Kemudian di dalam manajemen tidak ada keputusan nyata. Keputusannya ada tapi ngambang. Itu jangan. Kita harus benar-benar touch the bottom. Harus benar-benar menyentuh paling dasar. Terus tidak ditindaklanjuti. Ini adalah kekeliruan. Kemudian manajemen itu tidak terlibat aktif. Manajemen harus terlibat aktif. Libatkan DPA dan terus kita bekerja sama untuk terlibat aktif ya di dalam pelaksanaan manajemen ISM Code. Dan yang lebih penting lagi, setelah mengambil keputusan tentunya kita harus monitor. Lalu ada suatu langkah yang mungkin dilupakan di dalam kehidupan kita dalam manajemen review ini, yaitu suatu indikator bahwa manajemen kita itu bagus. Tentunya pimpinan harus mencari data, berbasis data. Yang kedua, indikatornya sukses apa tidak, ada perubahan. Setiap tahun pasti ada perubahan. Dan indikatornya KPI atas keselamatan tercapai atau meningkatlah. Temuan-temuan audit yang selama ini ada sekian berkurang ya. Dan terus sistem terus berkembang. Itulah kawan-kawan semua adalah sharing singkat kita tentang mekanisme daripada manajemen review. Karena manajemen review ini adalah pusat ya, pusat daripada kendali ISM Code. Tanpa manajemen review yang efektif, SMS kita menjadi statis, tidak hidup. Risiko yang ada tidak terkendali dan audit-audit yang kita lakukan maupun yang di eksternal lakukan hanya formalitas saja. Dengan manajemen review yang bagus, kita selalu update sistem dan risiko terkendali. Serta keselamatan kapal kita meningkat dan kemungkinan besar kita akan bisa mencapai namanya manajemen review yang sustainable. Hasilnya juga sustainable. Demikian, semoga bermanfaat.